keluar meneriakkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tidak ada yang berani mengusik karena di sebelah kiri ada Umar dan sebelah kanan ada Hamzah. Ya, disinilah Islam menjadi kuat. Kata para tokoh waktu itu, ya, asbahat Makkatu ghaira Makkata qablaha. Jadi ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, Mekah itu berubah, tidak seperti Mekah sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud mengenang peristiwa tersebut, kami dulu tidak pernah sholat secara terang-terangan, selalu sholat secara sembunyi-sembunyi, di balik lembah, di dalam rumah, di pelosok-pelosok daerah, nggak pernah terang-terangan. Illa kecuali setelah Hamzah dan Umar masuk Islam, mereka berani sholat depan Ka'bah. Allah, karena ada Umar, karena ada Hamzah. Jadi ini, ya, kisah awal masuk Islam, ya, dan pada akhirnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Jadi Nabi itu mengawali dakwahnya di Mekah selama sekitar 13 tahun dengan segala rintangan, dengan segala ujian. Ada sahabat Nabi yang dipenjara, ada di antara mereka yang dipukulin, ada di antara mereka yang dinyinyirin, ada yang di antara mereka yang disiksa, bahkan di antara mereka juga ada yang meninggal dunia seperti Sumayyah bin Khayyat atau suaminya Yasir dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Maka Allah SWT mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan kaum muslimin hijrah. Hamzah pun ikut hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, salah satu program Rasulullah ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, jamaah, beliau, ya, selain mendirikan masjid, ya, jadi ketika Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah ada 5 program utama Rasulullah. Pertama, membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, masih ada sampai sekarang, walaupun tentu sudah mengalami perubahannya. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, langkah pertama Nabi membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah membangun kekuatan sosial, menyatukan masyarakat. Ansor penduduk asli Madinah, Muhajirin penduduk pendatang, disatukan dalam ikatan Islam, ukhuwah Islamiyah, kokoh, ya. Yang ketiga, Rasulullah membuat undang-undang, konstitusi, peraturan bersama untuk seluruh penduduk Madinah, bukan hanya Muslim. Dan yang keempat, Rasulullah membangun ekonomi, bikin pasar, namanya Suqul Manakha. Di sebelah barat Masjid Madinah itu ada lapangan luas, tempat parkiran kalau sekarang, ya, tempat orang-orang kalau datang ke Masjid Nabawi menamparkan unta atau hewan tunggangannya, taruh di situ. Nah, oleh Rasul diubah menjadi pasar, sampai sekarang masih ada bekasnya, bukan pasarnya, ya. Di situ ada tulisan Suqul Manakha, pasar Manakha. Di sinilah dulu Rasulullah membuat pasar pertama kali, membangun dan menguasai ekonomi. Nah, yang kelima adalah membangun angkatan perang, militer. Dengan cara apa? Dengan membuat satuan-satuan angkatan perang, ekspedisi-ekspedisi, dan diantara ekspedisi tersebut dipimpin oleh jagoan-jagoan kaum muslimin, di antaralah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini dilakukan oleh Rasul pada tahun-tahun pertama. Sehingga dengan demikian ketika datang kafir Quraisy, begitu kira-kira, ya, dari Makkah yang ingin menyerang kaum muslimin, dan kemudian nanti terjadi beberapa peperangan, ya, kaum muslimin sudah siap, ya. Dan Rasulullah SAW membuat, ya, atau membentuk satuan-satuan perang itu, ya, bukan tanpa alasan. Ini dilakukan, ya, oleh negara-negara hari ini juga, jemaah. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, hari ini, ya, negara yang kuat, negara yang ditakuti dunia itu bukan negara yang paling banyak penduduknya, bukan juga negara yang paling banyak duitnya. Kalau dihitung pendapatan per kapita, mungkin Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, ya, mungkin itu negara, atau Arab Saudi, mungkin Arab Saudi sendiri. Ini negara-negara kaya yang secara per kapita pendapatan penduduknya itu paling besar sedunia. Tapi dunia nggak takut dengan Brunei, tidak takut dengan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi sekalipun, enggak, gitu, ya. Dan dunia hari ini tidak takut kepada negara yang memiliki, ya, sumber daya alam yang besar seperti Indonesia, enggak.
Dunia hari ini takut kepada negara yang punya pasukan militer yang kuat, Pak. Nabi tahu itu, ya. Maka Nabi membentuk satuan suatu perang dengan alasan pertama, kaum muslimin diusir dari Mekah dan harta mereka dirampas. Ini butuh yang backup. Umat Islam terus dibayangi kekhawatiran